Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang topik puasa. Di antara semua banyak pengajaran tentang puasa di dalam Alkitab, kita meneladani dan kita jadikan puasa Hana sebagai template pembelajaran kita. Buka Alkitab saudara, Anda tahu Hana, ya, dia istri seorang nabi. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Samuel, kita akan membaca bergantian dan kita melihat apa prinsip yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristen hari ini. Dari apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia mengalami pergumulan. Kita akan baca bergantian, agak panjang tapi kita harus baca supaya kita dapat konteks dari ayat ini. Kita baca mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Bergantian saudara-saudara. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Penina, tapi jangan lupa ya, sekarang hanya boleh satu istri, nggak boleh dua. Amin, amin. Ya, ini discontinue, ya, tidak continue dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara, baca ayat 4. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Mengapa hatimu? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Katakan bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel, the God of Israel, akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat padanya. 20 saja. Samuel. Jadi saudara, Samuel adalah produk dari pergumulan Hana. Dan bagaimana Hana bisa mendapatkan terobosan, breakthrough, jawaban Tuhan dari seorang perempuan yang mandul menjadi mampu melahirkan dan menjadi sebuah wadah bagi benih suaminya, itu karena dia berdoa dan berpuasa. Katakan berdoa dan berpuasa. Ada sebuah tekanan batin yang dialami oleh Hana. Hari-hari ini
satu kata yang sangat populer di Indonesia adalah bullying. Benar ya? Banyak anak-anak mengalami bullying oleh temannya, oleh gurunya, oleh rekan sekerja di kantor dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah fenomena yang menyebabkan banyak masalah, saudara. Bagi korban-korban bullying itu, ada yang bunuh diri, ada yang tidak mau lagi pergi ke marketplace, ada yang mengunci diri di kamar, tidak mau lagi bergaul dengan orang lain, dan memiliki penyakit mental pada akhirnya. Hana adalah salah satu korban bullying. Siapa yang membuli dia, saudara-saudara? Yaitu madunya. Makanya itu repotnya kalau punya istri dua. Benar kan? Belum lagi sikap suami yang lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Alkitab memberitahukan kepada kita dia memberi lebih banyak kepada Penina daripada kepada Hana. Akar masalahnya apa? Karena di masa itu, di masa perjanjian lama bahkan di masa perjanjian baru, wanita yang hamil, yang tidak hamil dianggap aib bagi keluarga. Anda bisa lihat Hana ini sudah tidak bisa hamil karena mandul dan menjadi representasi aib bagi keluarga karena dianggap pasti nggak beres hidupnya, nggak beres keturunannya. Dia berada di dalam tekanan kata-kata, perlakuan yang tidak adil dari suaminya, dan dia dihina terus menerus. Saya percaya mereka tinggal serumah dan pasti itu menjadi agenda rutin bagi Penina untuk mendiskreditkan Hana. Jadi dia mau merebut cinta suaminya melalui keturunan yang dia bisa lahirkan kepada Elkana. Saudara, ini tekanan menumpuk. Udah batu ditimpa tangga, jatuh ditimpa tangga, ditimpa batu. Dan ditinggal orang. Jadi Hana menjalani kehidupan yang sendirian seperti itu. Setiap manusia memiliki pergumulannya masing-masing. Amin, saudara. Itu pergumulan Hana. Bapak Ibu pagi ini pasti juga memiliki pergumulan dalam kehidupan rohaninya masing-masing. Semua orang, tidak ada manusia yang tidak punya pergumulan. Tapi dari Hana kita belajar bahwa dia merindukan kehadiran seorang anak. Sebagaimana saya katakan tadi, Samuel adalah hasil akhir dari doa puasa yang dilakukan oleh Hana. Dan itu yang namanya terobosan. Hari ini ketika Bapak Ibu hadir dalam ruang ibadah pagi ini, memiliki sebuah beban, pergumulan, dalam level yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan Hana, mungkin bisa lebih ringan atau lebih berat. Tapi kita pelajari pola yang dilakukan oleh Hana, sehingga dia akhirnya mengalami breakthrough, saudara-saudara. Dan kuncinya adalah doa puasa. Katakan bersama dengan saya, doa puasa. Bagian pertama yang kita pelajari dari Hana adalah kita perlu membangun paradigma yang benar tentang apa itu makna puasa sambil berdoa itu, saudara. Banyak anak-anak Tuhan seringkali memiliki agenda jadwal puasa, doa, jadwal puasa, doa. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Seolah-olah jawaban Tuhan jauh dan tidak akan pernah tercapai. Orang kalau doa puasa itu bukan agenda. Orang kalau doa puasa itu bukan rutinitas, bukan ritus dan ritual. Karena doa puasa, dengarkan saya, dalam konteks Hana ini dan dimanapun konteksnya dalam Alkitab, selalu membuat sesuatu terjadi. Jadi kalau sesuatu tidak terjadi dan Anda sudah berpuasa 40 tahun, paradigmamu harus berubah tentang doa puasa itu. Harus dimulai dari sebuah pergumulan. Harus dimulai dari sebuah beban. Kenapa, saudara? Pertama, yang menjadi paradigma untuk mengubah cara kita menjalankan praktik puasa dan doa ini adalah kita harus paham bahwa doa puasa tidak ditujukan untuk memaksa Tuhan bertindak. Ini yang seringkali salah. Kita tidak sedang memaksa Tuhan. Siapa kita sih? Siapa lu maksa-maksa Tuhan? Kata Tuhan itu. Seandainya dia orang Jakarta hari ini. Siapa lu maksa-maksa gua? Yang Tuhan siapa? Ada orang putus pacar. Dia puasa supaya nyambung lagi. Loh, kalau memang udah gak cocok putus. Ada orang berutang. Dia puasa supaya utangnya lunas. Lu utang gak minta konfirmasi Tuhan. Giliran bayar maksa-maksa Tuhan. Seberapa sering kita gagal mencapai breakthrough. Habis waktu untuk doa, habis waktu untuk puasa, ninggalkan pekerjaan, ninggalkan aktivitas. Gak ada perubahan, nothing happen.
Sebelum dan sesudah sama. Berarti ada yang salah dalam cara kita berpikir. Apa itu? Seringkali kita menjadikan puasa sebagai cara kita untuk memaksa Tuhan bekerja. Tidak, saudara. Tuhan punya agendanya sendiri. Tuhan punya cara kerjanya sendiri. Tuhan punya metodenya sendiri. So, buat apa dong aku puasa, Pak Sony? Saudara, puasa bukan untuk memaksa Tuhan. Tapi puasa adalah mengosongkan diri kita. Menaklukkan kedagingan kita. Agar apa? Agar Tuhan bekerja dengan kuasa dan kekuatan yang penuh. Haleluya. Atas masalah yang kita hadapi ini. Misalnya kita punya masalah keuangan. Kita kosongkan diri kita. Kita tidak maksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah keuangan itu. Tapi kita sedang fokus kepada Tuhan. Agar Tuhan dengan kekuatan penuh itu bisa bekerja sedemikian rupa dengan cara yang kita tidak pernah duga. Bukan dengan cara yang kita mau. Paradigma ini harus kita mulai terapkan. Dalam cara kita melakukan. Karena puasa adalah disiplin rohani. Dalam cara kita melaksanakan disiplin rohani. Di dalam puasa itu kita taklukkan daging kita. Kita taklukkan keinginan-keinginan kita. Kita kosongkan diri kita supaya apa? Supaya Tuhan yang memenuhi pikiranmu, hatimu. Intinya adalah bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Nggak usah ngomong masalahmu, Tuhan tahu loh. Haleluya. Nggak usah dibicarakan, Tuhan dengar. Makanya dikatakan cara dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Nanti yang lain-lain akan ditambahkan. Apa yang kita cari justru hanya akan ditambahkan. Berarti kita nggak perlu cari. Karena apa? Yang kita cari bukan apa yang akan ditambahkan itu. Yang kita cari adalah Tuhan. Maka apa yang kita cari akan diubah menjadi sesuatu yang ditambahkan di dalam kehidupan kita. Jadi puasa bukan untuk memaksa Tuhan. Mengikuti apa yang kita mau. Sekarang Tuhan, mauku begini dengan cara yang begini. Tidak. Mengosongkan diri, artinya dia yang mengambil alih. Ego kita ditaklukkan, pikiran kita ditaklukkan, bahkan kepentingan kita ditaklukkan. Ini yang disebut dengan put your trust in God. Tuhan, kalau aku masih tetap berada dalam persoalan ini, aku tidak masalah. Yang penting aku kuat menghadapinya. Nah kita kan ngotot, Tuhan singkirkan masalah ini. Lah kalau Tuhan tidak mau menyingkirkan gimana? Itulah artinya puasa untuk mengosongkan diri. Mungkin keadaan tidak berubah. Mungkin gunung gak berpindah. Saudara, ini loh masalah kita itu saudara. Aku mau gunung berpindah. Loh tidak, bukan begitu paradigmanya. Kalau gunung tidak berpindah di depanmu, maka minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau bisa mendakinya. Ada amin? Atau supaya engkau bisa mengelilinginya. Kalau gunung tidak pindah, apa iman kita makin lemah? Tidak. Apa kita menjadi pribadi yang menyerah dengan situasi kita? Tidak. Mengosongkan diri adalah membuat Tuhan bekerja. Mengambil alih pikiran, kekhawatiran hati dan kedagingan kita. Dan itulah makna puasa yang kita bisa pelajari dari Hana. Bukan makanan. Hana berpuasa loh saudara. Kalau Anda membaca tadi di dalam kalimat itu. Sebentar. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata. Mulai dari ayat 7 saudara. Mulai dari ayat 7. Demikianlah ia terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tidak mau makan. Coba lihat ayat 8 itu. Bla bla bla. Lalu Elkana bertanya, Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Kata tidak mau makan. Di dalam konteks ini bukan mogok makan. Bukan, tapi Hana berpuasa. Ya gimana nggak bisa, gimana nggak menyerah saudara, dia diperlakukan tidak adil oleh suaminya seperti yang saya katakan tadi. Maduna membuling dia, ya, bagiannya sedikit, masyarakat menggunjingkan dia tidak bisa hamil, numpuk. Hana adalah representasi kepada kita betapa sebenarnya manusia berjuang atas keinginan-keinginannya dan mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya.
Dan kita harus belajar dari Hana tentang hal yang satu itu. Jadi ubah ya, ubah paradigmamu. Kita tidak sedang memaksa Tuhan, tapi kita mengosongkan diri. Kalau Tuhan tidak merubah situasi, maka Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi itu. Sehingga kita memiliki jalan keluar. Amin. Ini poin pertama yang kita pelajari dari Hana. Siapapun yang sedang doa puasa hari ini, apapun yang sedang Anda doakan, jangan paksa-paksa Tuhan. Nggak mempan, nggak terjadi. Biar kehendaknya yang jadi. Hal yang kedua, saudara, yang kita pelajari di sini. Ini bertahun-tahun loh situasi yang dia alami oleh Hana ini. Perlakuan suaminya, bahkan setiap kali mereka pergi menghadap Tuhan, dia menghadapi diskriminasi domestik. Anda tahu yang disebut dengan diskriminasi domestik adalah perlakuan yang tidak enak, dibedakan di dalam rumah tangganya. Dan ini numpuk. Setiap hari dihina, numpuk. Keluar dari rumah dilihat oleh masyarakat, diguncingkan. Tahu nggak, nggak bisa hamil. Tahu nggak, entah dosa apa, keturunannya, atau kakeknya, yang buyutnya dan sebagainya. Apa yang salah di dalam dirinya. Kira-kira kalau Anda dibombardir dengan situasi yang seperti itu setiap hari. Keselnya minta ampun, saudara. Tapi kita belajar dari Hana. Kita belajar dari caranya mengatasi masalah. Bagian yang kedua kita melihat bahwa Hana berpuasa. Hana sengaja melakukan ini supaya apa? Fokusnya bergeser. Nah, dia menggeser fokus itu. Bukan pada masalahnya. Tapi dia geser kepada Tuhan. Hati dan pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, sudah tahu kebenaran akhirnya tenggelam. Tenggelam di dalam badai kehidupan. Karena apa saudara-saudara? Karena fokusnya pada masalah terus. Saya beritahu kepada saudara, selama manusia hidup, masalah selalu ada. Hanya orang mati yang gak punya masalah. Ini cara berpikir kita yang harus diperbaiki. Melalui puasa, kita fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Kita arahkan mata kita, hati kita, pikiran kita pada Tuhan, bukan pada masalah. Selama Anda berpikir tentang masalah, maka masalah tidak akan pernah meninggalkan pikiran. Tapi selama Anda berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan yang lebih besar dari masalah itu akan mereplace setiap masalah yang sudah bercokol dalam pikiran. Orang kalau tidak habis berpikir tentang masalah bisa sakit, stres. Lama-lama ubahnya banyak. Orang yang ngomel terus tentang masalah itu saudara. Coba lihat, wajahnya berubah makin tua. Kerut-kerutannya makin banyak. Kenapa? Karena stres. Sel-selnya gak bisa bergerak dengan bebas. Metabolisme tubuhnya terganggu. Gak bisa tidur, tekanan darah naik. Ada itu tipikal perempuan tertentu. Perempuan nih, mohon maaf. Kalau bermasalah, makan bawaannya, makan terus, ngemil terus. Masalah selalu ada, tapi cara berpikir kita memandang masalah itu yang harus diperbaiki. Itulah gunanya kita menjadi orang beriman. Ingat waktu Petrus melihat, mereka berkata itu hantu, tidak ini aku kata Tuhan. Kalau itu engkau Tuhan, maka izinkan aku pergi mendekatimu. Yesus berjalan di atas air. Orang manusia pertama yang bisa berjalan di atas air setelah Yesus adalah Petrus. Ketika dia melangkah keluar dari kapal itu, dia bisa berdiri di atas air. Tapi itu hanya sesaat. Dia mulai merasakan di kulitnya bagaimana angin menerpa.
Dia mulai merasakan di rambutnya, merasakan di kulitnya bagaimana air, bagaimana angin dari badai itu. Dia mulai merasakan. Matanya mulai melihat bagaimana gelombang besar di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Fokusnya beralih dari Yesus kepada situasinya. Apa yang terjadi? Dia tenggelam. Kita balik polanya, saudara. Puasa adalah salah satu cara untuk kita menggeser fokus dan perhatian kita. Bukan lagi pada masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara di situ. Tuhan akan menyatakan sesuatu di situ. Tuhan akan memberikan jawabannya kepada kita. Kalau Anda fokus pada Penina terus, ya, ini kan masalah setiap hari yang dihadapi. Masalah setiap hari yang dihadapi oleh Hana adalah Penina. Nah, apa yang menjadi Peninamu hari-hari ini? Kalau kita anggap ini bukan secara literal, tapi metafora, apa yang menjadi Peninamu? Yang selalu nuding, saudara. Selalu membuatmu merasa bersalah. Selalu membuatmu merasa tidak berdaya. Selalu meracuki pikiranmu. Peninamu itu definisikan hari ini. Selama Anda terus memberi ruang dalam pikiranmu dan hatimu terhadap penina, Anda tidak akan pernah bisa memutus mata rantai masalah yang ada. Nggak bisa. Puasa adalah salah satu cara kita untuk memutus mata rantai masalah itu. Supaya pikiran kita jadi clear. Dan Tuhan akan terlibat. Selama Anda tidak mengalami pembaharuan pikiran, maka puasa yang Anda lakukan cuma menghabiskan waktu. Menghabiskan tenaga. Dan tidak menghasilkan sesuatu. Pikirkan ya. Pagi ini poin yang kedua ini. Apa yang menjadi peninamu? Yang selalu mengintimidasi hati dan pikiran. Poin yang ketiga, yang kita pelajari dari kehidupan seorang Hana ketika dia rindu mengalami breakthrough, dia melakukan doa puasa, saudara. Kita lihat ayat 13 sampai 15. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan, kita baca sama-sama, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Poin ketiga ini powerful, saudara. Orang yang berpuasa sedang mencurahkan isi hati. Kata mencurahkan itu seperti begini, saudara. Jadi pinjam sebentar ya. Ini kalau begini nggak masalah. Mencurahkan itu bukan begini, bukan. Semua. Jangan timbang-timbang lagi. Yang ini yang dicurahkan, yang ini tetap di sini. Jangan parsial. Semua mencurahkan isi hati. Ilmu psikologi berkata dan menjelaskan, saya lupa siapa pakarnya, bahwa ketika kita sedang mencurahkan isi hati kepada seseorang, 50% masalah udah diangkat. Saya lupa pakarnya. Itu baru pada manusia. Kalau Anda mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, daripada Anda mencurahkan isi hatimu kepada media sosial, ya kan? Banyak yang begitu kan? Ada solusi di dalam Tuhan, saudara. Ditumpahkan. Maka Tuhan adalah tempat terbaik buat kita. Betul toh? Di situ Hana mengalami yang disebut dengan pelukan dengan Tuhan. Oh. Katakan bersama Pak Sony, pelukan. Nah, coba Jimmy dan Cynthia berdiri sebentar. Yes. Berdiri. Saya dengan istri selalu menjalani ini, saudara. Kalau kadang-kadang saya ini kesel, capek, ya lagi lemah. Pendeta juga manusia toh. Banyak pekerjaan, pulang ke rumah. Saya datang ketemu istri dan saya peluk. Berdiri. Dan saya peluk.
Ada kekuatan nggak kalau Anda seperti ini? Mari kita jujur. Siapa suami istri yang sudah jarang pelukan? Jangan sampai Anda meluk orang lain. Serius. Ada kekuatan loh dalam berpelukan itu. Oke, silakan duduk. Ada kekuatan. Nah, ketika Anda puasa, Anda sedang mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Itu sepertinya Anda sedang memeluk Tuhan. Makanya enak lagu itu. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan hati yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Nah kita nyanyi lagi itu ya. Multimedia cari teksnya. Seberapa jauh, seberapa lama Anda nggak memeluk istrimu, ya, nggak memeluk suamimu, itu tanda-tanda Anda sudah jauh dari pelukan Tuhan. Secara manusia kita berpelukan itu ada kekuatan, benar nggak? Jangankan berpelukan, pegangan tangan ada kekuatan enggak? Ada. Puasa adalah cara secara metafora di mana kita berpelukan kepada Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Dan orang yang seperti ini mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan pada saat dia mencurahkan isi hatinya itu, di situ dia mendapat kekuatan baru seperti pasangan yang sedang berpegangan tangan. Kadang-kadang saya kesel dengan mahasiswa saya, istri saya bilang, "Pak," dia peluk saya jadi tenang. Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Amin. Nanti praktekkan di rumah ya. Habis ini suami istri, Pak Sony tadi ngajarin bahwa kita harus berpelukan. Jangan berkata, udah tua, gimana pelukannya? Ada kekuatan. Amin, amin, amin. Lalu Pak Sony, ya aku nggak punya pasangan. Saya peluk siapa? Peluk dia, jangan peluk orang lain. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Yang keempat, ketika Anda puasa, sebelumnya kita lihat Hana ini bagaimana, saudara. Ribut. Gerusa-gerusu kata orang Jawa. Nangis, merasa diri tidak layak, mengasihani diri sendiri. Yang hari ini kita kenal dengan istilah playing victim. Merasa diri gagal sebagai istri. Makanya kan Elkana berkata, bukankah aku cukup bagimu? Itu gombal itu. Nyatanya dia memperlakukan Hana berbeda kok. Tapi apa yang terjadi setelah Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Melalui puasa kita melihat bahwa Hana akhirnya siap menerima firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu datang melalui siapa? Melalui Eli. Coba lihat ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan rasa sakit. Coba lihat di situ. Ya, ada masalah psikologi yang diderita oleh Hana. Cemas dan rasa sakit. Lihat ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Ini firman Tuhan. Imam pada masa itu adalah representasi isi hati Tuhan. Nah kadang-kadang ketika kita saking tingginya kecemasan, ketakutan, intimidasi dalam pikiran kita, kita gagal menangkap isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan bisa bicara kepada kita melalui khotbah, melalui lagu, melalui firman yang kita baca, melalui berbagai situasi yang ada di sekeliling kita. Tapi kita gagal menangkap itu sebagai rema dalam problem kita. Karena kita lebih memberi porsi pada yang namanya sakit hati, kecemasan, ketakutan, intimidasi. Dan membiarkan diri larut dengan semua itu.
Beda dengan Hana. Kalau dibilang mencurahkan isi hati, berarti tidak ada lagi yang tersisa di dalam hatinya. Amin. Nah, berarti dia siap. Tuhan berbicara kepadanya melalui Imam Eli. Apa yang terjadi? Pemain musik maju ke depan. Apa yang terjadi? Pergilah dengan selamat. Itu dalam bahasa Ibraninya shalom. Dalam bahasa Ibraninya shalom. Ketika Anda berpelukan dengan Tuhan, memegang tangan Tuhan melalui puasa yang benar dengan pengertian yang benar, Anda kemudian mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, maka hasilnya yang pertama shalom atas hidupmu. Amin. Orang yang tidak siap dengan berkat Tuhan, yang Tuhan, dia tidak akan pernah bisa melihat cara kerja Tuhan. Makanya damai dulu, tenangkan hatimu dulu, shalom itu dulu. Keluarga yang diberkati kalau keluarga itu dalam rumah tangganya ada shalom. Amin. Gereja yang diberkati kalau di dalam gereja itu ada shalom. Coba kayak kebun binatang, saudara. Anjing menyala, ya, gajah menyala, burung jalak menyala, semua menyala. Nggak ada shalom. Kita mintanya berkat, tapi kita nggak siap dengan shalom. Setelah shalom, coba lihat ada janji Tuhan. Tidak lantas Hana hamil setelah itu, tidak. Tapi hatinya tenang karena dia menerima janji Tuhan. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setahun kemudian Hana hamil. Hari ini apa yang perlu Anda bawa di hadapan Tuhan? Mungkin kita hari-hari ini saking keselnya, capeknya, persoalan datang silih berganti. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi kering. Kita lebih mengutamakan apa yang sedang menjadi masalah. Ini saatnya kita kembali. Jangan pernah khawatir akan apa yang terjadi hari esok. Jangan izinkan apa yang sedang Anda hadapi ini mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Utamakan Tuhan, curahkan semua kepada Tuhan. Peluk Tuhan, pegang tangan Tuhan. Amin. Maka kita akan mengalami breakthrough seperti dialami oleh Hana.